Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anak sekalian yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, kita memasuki hari kedua masa pengenalan lingkungan sekolah atau PLS di SMK Tarbiyatul Islam Kawunganten. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan, diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Untuk materi yang hari kedua, yang pertama adalah wawasan Wiyata Mandala. Sebagaimana kita ketahui bahwa wawasan Wiyata Mandala adalah materi wajib di setiap kegiatan PLS, baik itu di tingkatan SMP MTS, SMA, MA ataupun SMK. Sehingga kita juga akan mempelajari, walaupun mungkin di sebagian kita masih ingat sedikit apa sih itu wawasan Wiyata Mandala. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat di slide-nya, kemudian kita juga belajar bersama apa itu wawasan Wiyata Mandala, sehingga kita bisa secara maksimal melaksanakan di sekolah kita sebagai sekolahan yang berada di kawasan wawasan Wiyata Mandala. Untuk lebih detailnya, kita perlu ketahui arti perkata, arti ataupun makna dari wawasan Wiyata Mandala itu apa saja. Yang pertama, wawasan Wiyata Mandala berasal dari kata wawasan, artinya pandangan, tinjauan, konsepsi ataupun cara pandang seseorang terhadap sesuatu. Kemudian yang kedua, wiyata mempunyai arti pendidikan. Yang ketiga, mandala artinya tempat atau lingkungan di mana kita berada. Dari ketiga kata wawasan Wiyata Mandala, kita bisa ambil kesimpulan bahwa arti dari kata wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran atau lingkungan di mana kita menuntut ilmu pengetahuan. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi atau yang betapa pentingnya kita dalam memandang sekolah adalah cara kita memandang. Bagaimana sikap kita memandang suatu sekolahan. Apabila kita ingin mendapatkan sesuatu yang positif, maka cara kita memandang sekolahan kita adalah dengan cara yang positif, yakni dengan sikap ataupun cara menghargai dan menghormati. Karena dari segala sesuatu yang positif, maka akan keluar yang positif. Begitu juga sebaliknya, apabila kita berpikiran negatif, maka yang keluar juga akan negatif. Nah, dalam menciptakan sekolah sebagai kawasan wawasan Wiyata Mandala, itu paling tidak ada 5 komponen penting pendukung sekolahan sebagai kawasan wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama adalah peran kepala sekolah. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Baik buruknya sekolahan, maju mundurnya sekolahan, itu berada di tangan kepala sekolah sebagai leading sektornya. Bagaimana kepala sekolah memanajemen sekolah tersebut, maka sekolah itu hasilnya. Kemudian yang kedua adalah peran guru. Guru dan orang tua murid itu harus ada saling pengertian dan bekerja sama yang erat untuk mengemban tugas pendidikan, sehingga terbentuklah hubungan yang harmoni dan serasi. Tanpa ada hubungan yang serasi, maka tujuan daripada sekolah untuk mewujudkan sebagai kawasan Wiyata Mandala
mustahil akan tercapai. Disitulah pentingnya guru. Sehingga di sini guru itu tugasnya bukan hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi mempunyai tugas yang lebih berat, yaitu sebagai pendidik, sebagai pembimbing rohaninya murid-murid. Karena apabila tidak ada hubungan batiniah, hanya akan ada sekedar ilmu yang masuk. Padahal dari ilmu yang masuk, yang ditransfer oleh guru kepada murid, yang paling penting adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Tanpa ada hubungan batiniah yang baik, hal itu akan sulit terwujud. Kemudian yang ketiga, komponen yang penting adalah peserta didik atau murid ataupun siswa. Siswa di sini di samping belajar menuntut ilmu juga belajar yang lain. Belajar berkehidupan, belajar bermasyarakat, belajar menghormati guru, belajar menghormati yang lebih tua, belajar menyayangi yang lebih muda, bagaimana cara bergaulnya, bagaimana cara belajar yang baik. Di sini peranan peserta didik. Peserta didik di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra sekolah, citra guru, citra peserta didik itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah peran dari sivitas akademika. Sekolah tanpa ada peran dari sivitas akademika atau bagian ketatausahaan juga akan jomplang, tidak akan berhasil juga. Di sini penting juga peran staf tata usaha, peran laborat, peran security, ataupun peran-peran yang masih berhubungan dengan ketatausahaan yang lainnya. Sehingga sekolah tidak bisa menafikan adanya ketatausahaan. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah peran masyarakat sekitar. Sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Sekolah tidak boleh egois, tidak boleh sombong, tidak boleh acuh terhadap masyarakat sekitar. Harus memperhatikan masyarakat sekitar. Apabila antara sekolah dengan masyarakat sekitar sudah terjalin hubungan yang baik, maka akan saling melengkapi, akan saling menghormati, akan saling menghargai. Masyarakat butuh sekolah, begitu juga sekolah juga membutuhkan masyarakat. Itulah komponen penting agar sekolah bisa tercipta sebagai kawasan wisata Mandala. Itu komponen yang penting. Kemudian dalam mewujudkan sekolah sebagai kawasan wisata Mandala itu diperlukan 10K. Yang pertama adalah keamanan. Keamanan di sini bukan hanya keamanan ketika kita berada di sekolah. Ketika insan pendidikan, baik itu murid, guru, ataupun sivitas akademika lainnya berada di luar sekolah, juga harus merasa aman. Apabila tidak merasa aman, artinya di sini sekolah itu, jika di pandangan masyarakat sudah negatif, sudah ada yang tidak baik, maka rasa aman ini juga tidak ada. Akan berkurang, minimal akan berkurang. Kalau sudah tidak aman, maka yang sekolah juga tidak enak. Warga sekolah yang lainnya juga merasa tidak nyaman. Mau berangkat sekolah, was-was. Mau pulang sekolah, was-was. Mau berkumpul dengan lain sekolah, khawatir. Ini. Maka sekolah juga harus bisa menciptakan rasa aman bagi warga sekolahnya. Kemudian yang kedua adalah kekeluargaan. Antara guru, kepala sekolah, bagian tata usaha, kemudian murid, kemudian orang tua murid, itu harus tercipta rasa kekeluargaan.
guru sebagai orang tua, murid sebagai anak. Apabila rasa ini sudah tercipta, maka tidak akan ada rasa ketika orang lain mendapatkan kesenangan, kita akan susah, kita iri, kita dengki. Kemudian apabila orang lain mendapatkan musibah, mendapatkan kesusahan, justru kita sebaliknya ngerasa senang. Itu anak alhamdulillah sakit. Tidak seperti itu. Justru ketika ada yang sakit, kita juga akan merasakan sakit. Ketika yang lain mendapatkan kesenangan, kita juga akan ikut senang. Itu apabila sudah tercipta kekeluargaan di lingkungan sekolah. Jadi sudah tidak ada lagi rasa egois, baik itu guru, siswa ataupun yang lainnya. Yang ketiga adalah kedisiplinan. Disiplin, apabila kita sudah dari awal disiplin, maka akan ada moto disiplin itu indah. Untuk mewujudkan disiplin indah itu tidak serta-merta atau tidak mudah. Tapi di situ ada proses. Pertama, menggunakan paksaan. Bagaimana tata tertib sekolah bisa dilaksanakan dengan maksimal. Dengan jumlah murid yang tidak sedikit, untuk mematuhi tata tertib tidak semuanya langsung bisa, tidak semuanya langsung oke. Ada yang perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Apabila rasa kedisiplinan sudah tertanam di dalam diri semua insan pendidikan, maka moto disiplin itu indah akan mudah tercapai. Kemudian yang ketiga atau yang keempat adalah keindahan. Harus indah sekolah itu. Tidak hanya sekolahan, hanya gedung-gedung saja itu tidak bisa. Harus tercipta keindahan. Bagaimana tampilan fisiknya itu bagaimana, penataan ruangnya seperti apa, laboratoriumnya seperti apa, halamannya kayak apa, tamannya seperti apa. Apabila sudah indah, maka sekolah sebagai rumah kedua akan kita rasakan. Ketika kita sudah berada di sekolahan, kita tidak ingin pulang. Kita akan senang di sekolahan, kita akan senang untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Kemudian yang kelima adalah kebersihan. Kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan sekolah, tapi tanggung jawab semua warga sekolah. Mulai dari kepala sekolah, guru-guru, staf tata usaha, siswa itu mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kebersihan. Apabila kebersihan sudah tercipta di lingkungan sekolah, kita akan senang, nyaman, indah dipandang mata. Tetapi apabila sekolah sampahnya ada di mana-mana, tempat sampah tidak punya, kita akan masuk pun sekolahnya kotor. Mau masuk kelas malas. Tapi apabila sudah bersih, kita akan senang. Oh ya, mau masuk kelas, kelasnya sudah bersih, tidak ada debu, tidak ada sampah, dindingnya tidak dicoret-coret yang tidak perlu, tidak ada tempelan-tempelan yang tidak perlu. Itu. Kemudian yang ke-6 adalah kelestarian. Kelestarian di sini artinya segala sesuatu yang sudah tercapai itu harus tetap dilestarikan, harus tetap dijaga dan dipelihara. Jangan sampai kita sudah bersusah payah untuk menciptakan keamanan, sudah bersusah payah menciptakan kedisiplinan, itu hanya untuk sementara waktu. Itu nanti juga akan susah untuk generasi berikutnya. Maka di sini kelestarian sangat penting. Kemudian yang ke-7 adalah ketertiban. Tertib bersama, tertib waktu. Semuanya harus tertib. Ketika kita ke kantin, tertib. Mengikuti pelajaran, tertib. Kita mau membayar administrasi sekolah, tertib. Di perpustakaan, tertib. Upacara, tertib. Semuanya harus tertib. Kemudian yang ke-8 adalah kerindangan.
Maka tidak heran jika kita melihat banyak sekali sekolah-sekolah di halamannya ditanami pepohonan-pepohonan yang rindang. Ini penting sebagai ruang hijau untuk mengurangi polusi udara. Kemudian yang ke-9 adalah kesehatan. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, kesehatan merupakan sesuatu yang sangat mahal harganya. Semua orang berbicara sehat-sehat, Allahumma sehat, Allahumma sehat. Karena apa? Betapa mahalnya rasa sehat itu. Kalau tidak diri kita yang menjaga, siapa lagi? Mungkin diri kita itu kuat, imunnya bagus, tetapi teman kita ada yang tidak bagus. Ada yang imunnya di bawah kita. Makanya di sini pentingnya kita saling menjaga. Kemudian yang terakhir atau yang K yang ke-10 adalah keteladanan. Keteladanan siapa? Semua. Kepala sekolah juga harus menjadi teladan. Teladan bagi siapa? Bagi guru-guru, bagi staf tata usaha, bagi murid-murid, bagi masyarakat sekitar. Kemudian guru apakah tidak perlu? Guru sama saja. Guru, staf tata usaha, murid-murid juga harus menjadi teladan bagi yang lainnya. Itu si anak mana ya? Kok perilakunya bagus sekali? Itu anak mana? Kok sopan santunnya bagus, menghormati orang lain, tawadhu dan lain sebagainya. Itu perlu keteladanan. Jadi tidak ada istilah saya sebagai murid tidak bisa menjadi teladan, tidak bisa. Semua insan pendidikan, semua warga sekolah harus menjadi teladan bagi yang lainnya. Bagi warga sekitar, bagi warga sekolah. Kalau sudah bisa menjadi teladan, maka sekolah benar-benar menjadi kawasan wisata Mandala. Itu adalah 10K untuk mewujudkan sekolah sebagai kawasan wisata Mandala yang bagus atau bisa tercapai secara maksimal. Kemudian dalam pelaksanaan wisata Mandala itu juga ada mekanisme. Mekanismenya itu ada 2. Yang pertama adalah tahap preventif atau tahap pencegahan. Yang pertama adalah memelihara sekolah melalui 10K yang sudah dijelaskan di depan tadi. Jadi tidak ada kata tidak untuk tidak bisa melaksanakan 10K. Itu harus. Kemudian yang kedua, menciptakan suasana harmonis antara warga sekolah, antara murid dengan murid, guru dengan murid, guru dengan guru, dan semuanya. Kemudian yang ketiga adalah membentuk jaringan pengawasan atau yang biasa kita kenal, kita lihat itu ada tim rahasia di sekolah-sekolah. Rahasia di sini adalah merahasia segala sesuatu yang sudah ditentukan oleh tata tertib sekolah. Contoh, di sekolah tidak boleh membawa senjata tajam. Maka dalam beberapa waktu atau dalam waktu-waktu tertentu harus ada rahasia senjata tajam. Di sekolahan tidak boleh membawa HP, tidak boleh membawa ponsel. Maka pada saat-saat tertentu juga harus ada rahasia. Apakah tetap ada yang membawa atau tidak. Ada lagi rahasia obat-obatan terlarang, rahasia apapun itu yang memang menjadi larangan sekolah. Ini penting. Kemudian yang keempat adalah menghilangkan bentuk peloncoan. Ya. Dulu mungkin kita sering mendengar ada istilah perpeloncoan oleh senior kepada warga sekolah yang baru. Sekarang sudah tidak diperbolehkan. Baik itu perpeloncoan secara fisik ataupun non fisik, tidak boleh. Kemudian yang kelima, tahapan preventif yang kelima adalah mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler. Karena tidak semua guru itu hanya berada di sekolahan, tapi di situ akan ada tugas-tugas keluar.
seperti musyawarah guru mata pelajaran, ini juga harus keluar. Maka di situ ketika ada jam kosong harus diisi dengan kegiatan yang positif. Yang selanjutnya adalah meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat atau usai sekolah. Di jalan aman, di jalan ya tertib. Pakai sepeda motor juga pakai aturan lalu lintas yang berlaku. Ketika jalan kaki juga sama. Ketika bersepeda juga sama. Jadi jangan sampai ada teguran-teguran terutama dari masyarakat umum, itu anak sekolah mana kok bersepedanya tidak pakai aturan, itu anak sekolah mana pakai motor kebut-kebutan, itu anak sekolah mana jalannya kok nggak pakai aturan. Tidak seperti itu. Kemudian yang kedua, mekanisme pelaksanaan wawasan wisata Mandala adalah tindakan represif. Tindakan ini adalah tindakan yang diambil apabila sudah ada kejadian. Yang pertama, mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. Ketika murid satu dengan yang lainnya ada perselisihan, maka di sini sekolah dalam hal ini bisa diwakili oleh bidang BK dan BP ataupun bidang kesiswaan untuk mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. Ketika guru satu dengan yang lainnya mungkin ada masalah, maka di sini juga harus ada pihak sekolah harus hadir. Jangan membiarkan. Jangan sampai ada pembiaran terhadap perselisihan yang terjadi. Karena ini berakibat fatal. Sekolahan jelas tidak akan harmonis. Kegiatan belajar mengajar tidak bisa tercapai secara maksimal. Yang kedua adalah menetralisir isu negatif yang berkembang. Apalagi zaman-zaman sekarang. Sekarang media sosial begitu cepat perkembangannya, bahkan sekarang begini nanti sudah lain lagi. Lah ini di sini sekolah harus hadir. Lah dari media sosial, dari perkembangan teknologi komunikasi itu tidak semuanya positif. Banyak hal-hal negatif yang berkembang. Di sini sekolahan juga harus bisa menjernihkan suasana, harus bisa menjelaskan, memberi pencerahan-pencerahan sebenarnya apa yang terjadi. Sehingga yang diterima oleh warga sekolah adalah sesuatu yang positif, sesuatu yang benar-benar terjadi. Kemudian yang ketiga, berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah. Ini masih ada erat hubungannya dengan yang keempat adalah penyelesaian kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak di luar sekolah. Apabila kriminal itu terjadi di sekolahan dan hanya melibatkan warga sekolah tersebut, maka cukup pihak sekolahan bekerjasama dengan keamanan internal untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi apabila kasus tersebut berhubungan dengan orang luar sekolah, maka penyelesaiannya harus secara hukum. Hukum yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak boleh main hakim sendiri. Itu seperti itu. Kemudian yang kelima adalah mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Bimbingan-bimbingan di sini tidak hanya kepada anak-anak yang ada kasus, kepada anak-anak yang bisa dikatakan nakal, tidak. Tapi di sini bimbingan kepada seluruh warga sekolah. Anak yang pinter harus dibimbing. Anak yang kecerdasannya di bawah yang pinter juga harus dibimbing. Anak yang kalem dibimbing. Anak yang tidak berkasus dibimbing. Anak yang punya kasus juga dibimbing. Jadi nanti di situ peran dari bimbingan dan penyuluhan tidak hanya ngurusi anak-anak yang memang ada kasusnya, tetapi ngurusi semua warga sekolah. Kemudian yang terakhir adalah memberikan sanksi sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Ini apabila sudah terjadi pelanggaran. Ya akhirnya
sekolah benar-benar menjadi kawasan yang nyaman, menjadi kawasan yang benar-benar berwawasan wisata Mandala. Selamat datang di SMK Tarbiyatul Islam Kawunganten. Semoga kita di sini bisa mencari ilmu, bisa mengayuh ilmu dan mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. SMK bisa, SMK hebat. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.